Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di materi tematik. Kali ini kita lanjutkan ke tema 2, subtema 2, kita mulai ke pembelajaran 5 dan 6. Kemarin kita sudah membahas tentang otot dan juga tulang. Fungsi otot bagaimana dan juga tulang. Kalau otot itu kita pelajari sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif artinya dia yang menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasif, ya. Otot hampir ada di seluruh tubuh manusia. Saat kontraksi, otot akan memanjang dan memendek. Dan ini untuk menggerakkan tulang, ya. Ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos yang pertama itu kerjanya kita tidak sadar karena otot ini ada di organ dalam tubuh, misalnya di lambung, di usus, kemudian di mana ya? Di ginjal. Nah, kemudian kalau otot jantung, jelas ya, dari namanya kita sudah tahu, ini ada di jantung, tidak ada di tempat lain. Kalau otot lurik, ini ada di tulang. Kita sadar, tahu. Kalau kita gerakkan tulang itu, nah, itu otot lurik yang bekerja. Oke. Setelah kita pelajari tentang IPA, kita berlanjut sesuai dengan temanya, yaitu cara mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ada beberapa langkah. Nah, untuk bahasa Indonesia ini nanti kita latihan sendiri ya, dari awal sampai akhir nanti. Yang pertama, kita dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Dicatat dari teks yang kalian dengarkan ini, apa semua peristiwa yang sedang dibicarakan. Kayak tadi tentang otot tadi. Apa? Tentang otot lurik, polos, jantung, misalnya seperti itu. Kemudian, tentukan topik yang serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Apa kalimat utamanya? Lalu, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang ditentukan. Ya, kemudian tulis setiap ide pokok dari teks yang didengar di dalam tabel. Fungsinya untuk mempermudah, misalnya alinea 1 apa, alinea 2 apa, ketiga apa, ya. Nah, contoh lagi, kalau kita sudah membuat suatu karangan, suatu buku, maka kita perlu membuat buku itu menjadi menarik. Kita kasih cover. Nah, cover ini cover ilustrasi, seperti anak bermain, pemain matematika, seperti itu. Nah, contohnya cover buku pendidikan seperti ini. Kemudian cover buku masakan. Biasanya kalau masakan itu bukan ilustrasi ya, tapi real gambarnya. Kalau ilustrasi malah tidak menarik ya. Kemudian buku cerita, ini juga ilustrasi ya. Kemudian, nah ini contoh, maaf sudah disebutkan. Contoh buku cover agar menarik untuk dibaca. Nah ini contohnya tadi buku yang kurang menarik kalau untuk kalian ya. Kalau menurut masih menarik yang sebelah kanan. Tapi bagi kalian nanti yang usia kalian makin dewasa, kalian akan lebih memilih cover ini ya. Karena kalian nggak lihat lagi covernya, kalian akan lihat isinya ya. Itu. Nah, kita lanjutkan ya. Berdasarkan ide pokok tadi, kita bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita dengar. Yang tadi mencatat informasi penting yang disampaikan, kemudian membuat ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok, buat beberapa kalimat yang berisi informasi penting, kemudian kalimat itu kalian tuang lagi dalam suatu cerita dengan memperhatikan ejaan-ejaan dan pemilihan kata. Kemudian menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Ya. Sekarang kalian kemarin disuruh menggambar tengkorak ini ya. Nah, itu yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan ya. Karena kalau kalian sudah mengerjakan, kalian akan makin paham bagian-bagian tubuh itu ya. Oke, nanti selain itu dapat tambahan nilai ya. Di sini kita akan belajar ada 5 sendi ya. Sendi putar itu ada di leher. Nah, bukan berarti lehernya ke belakang juga, enggak ya. Hanya memutar ya, ke kanan dan ke kiri. Sendi engsel itu ada di siku. Nah,
menggerakkan ke satu arah. Kemudian sendi peluru itu ada di ini, ada di ini ya, pangkal paha atas. Kemudian sendi pelana ini ada di pergelangan tangan, dan sendi geser hanya bisa menggeser ada di pergelangan kaki. Macam-macam gerak otot pada manusia, gerak menekuk dan meluruskan. Jadi ya, ada di mana? Siku, ruas tangan. Nah, tangannya sering dicetok-cetok gitu ya. Itu nggak perlu ya, bahaya. Nggak usah. Gerakan dilakukan pada sendi engsel dan pelana. Tadi engsel dan pelana di mana ya? Nah, ini engsel dan ini pelana ya. Di siku, di pergelangan tangan. Kemudian ada lagi menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, menggentakkan kaki. Kayak misalnya lari, itu menggunakan, dan menekan benda menggunakan tangan. Sering misalnya bikin Play-Doh atau apa, menghancurkan sesuatu ya. Kemudian gerakan menaikkan. Gerakan dilakukan menaikkan bagian tubuh. Nah, ini pada otot rahang atau tulang rahang. Kan makan tuh ngunyah tuh ya. Nah, itu naik, mulutnya buka nutup. Nah, kemudian memutar. Tadi sendi putar ada di peluru dan putar ya. Kalau putar itu di mana? Di kepala ya, menengok di leher ya. Tengok kanan dan kiri. Kalau peluru tadi di mana? Nah, ini ya. Peluru ada di kaki. Nah, jadi kakinya bisa menendang bola ini yang kalian suka misalnya ya. Kemudian gerak menjauh mendekatkan tubuh. Merentangkan tangan, kemudian menggerakkan kaki ke samping kanan dan kiri. Coba kalian mempelajari lagi. Kemudian sekarang kita yang terakhir ini adalah menggambar cover. Tadi cover sudah dijelaskan ya, ada judulnya. Ada judul dengan jenis huruf yang menarik. Kemudian ada kalimat penjelas judul, ada nama penulis, ada identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis, dan identitas buku. Sinopsis ini untuk apa? Sinopsis ini biasanya ada di belakang atau di cover belakang. Nah, itu untuk fungsinya untuk mengetahui secara singkat apa sih isi buku itu. Jadi kalian tidak perlu melihat ke belakang lagi, ke buku belakang ya. Misalnya seperti ini. Ini contohnya. Nah, contohnya ini ya. Ini halaman depan, ada nama pengarangnya, kemudian ada judul bukunya, ini juga ada judul buku. Nah, kalau ini yang namanya punggung. Jadi kalau buku itu ditata gitu, berdiri, kalian nggak usah lihat depannya, kalian lihat aja siapa pengarangnya, apa judulnya, apa penerbitnya. Nah, kalau yang bagian belakang ini namanya sinopsis ya. Sinopsis, seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami. Dan itu yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.